Cerita kita ada di bangku sekolah Spentik Makassar. Halo semuanya, selamat datang di Bangku Sekolah Spentik. Kembali lagi dengan saya host kalian, Gustin. Dan hari ini kita ditemani oleh tamu undangan yang sangat spesial loh. Ya, ini dia Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin. Ya, Pak. Kalau boleh tahu, gimana sih Pak rasanya udah kembali lagi di SMP tercinta Bapak? Aduh, tentu senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu senang sekali rasanya bisa kembali lagi ke sekolah ini. Walaupun beberapa tahun lalu kita juga pernah kembali bersama-sama dalam rangka 25 tahun ya kami menyelesaikan sekolah di SMP ini, dan sekarang balik lagi melihat perkembangan sekolah SMP 3 yang sudah sangat baik. Gedung-gedungnya sudah berbeda dengan zaman kami dulu, suasananya sudah sangat berbeda dengan zaman kami dulu, dan tentu kita berharap ya SMP 3 ini bisa semakin baiklah ke depannya. Insya Allah Pak. Nah, itu kan udah. Kalau boleh tahu, Bapak dulu pada saat masih jadi murid di sini itu kayak gimana Pak? Sama dengan murid-murid lainnya. Kadang-kadang menjadi kalau terpengaruh sama teman-teman yang suka bandel ya kita ikut-ikut bandel. Kalau terpengaruh sama teman-teman yang suka belajar, kita ikut belajar. Ya namanya anak-anak SMP kan ya tentu masih mencari seperti apa, masih sangat mudah terpengaruh, tetapi ya yang paling penting adalah kita mampu menyelesaikan pendidikan itu tepat waktu, bisa tahu apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita, dan seperti itu. Jujur, gue tuh penasaran banget dengan Bapak. Itu udah ada. Kalau boleh tahu sedikit lagi, ada nggak sih kenangan yang paling Bapak ingat gitu yang terjadi di SMP Negeri 3 Mau itu pada saat masih murid atau pada saat Bapak kunjungin? Yang paling tidak bisa dilupakan. Dulu saya ingat gini, itu tidak bisa saya lupa pada saat kita sudah tamat sekolah, sudah terima NEM, sudah mendaftar ke SMA. Kita pergi ke mengunjungi teman kami yang lagi pramuka. Kita naik mobil, di dalam mobil itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Kami kecelakaan di jalan, mobilnya ditabrak. Sampai kalau kita lihat mobil yang kami tumpangi itu bengkok sebengkok-bengkoknya, tapi alhamdulillah semuanya kita selamat dalam kejadian itu. Ya. Tapi semua dievakuasi ke rumah sakit, dan alhamdulillah kita semua selamat pada saat terjadi kejadian itu. Mohon maaf Pak, tapi saya bertanya, itu yang menabrak mobil Bapak pada saat itu? Mobil truk tapi mobilnya menyeberang dari tengah, pang. Kalau bisa, kenapa bisa? Kenapa bisa dia tidak bisa melihat? Saya nggak tahu bagaimana kejadiannya. Yang jelas pada saat itu mobil itu ya benar-benar ringsek. Itu tahun 90. Nah, kita ambil dari cerita Bapak itu, pengalaman Bapak untuk selalu memerhatikan ke seluruh kayak lingkungan kalian walaupun saat sedang berkendara. Nah Pak, ini kan Bapak sekarang sudah jadi wali kota. Nah, kalau boleh tahu, Bapak dulu pada saat masih SMP atau pada saat masih kecil itu cita-citanya jadi apa? Ya memang mau jadi wali kota. Kok bisa Pak mau jadi wali kota? Maksudnya begini, kita melihat cita-cita kita itu selalu mau menjadi pemimpin. Artinya dimanapun kita berada, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Artinya kalau kita mau jadi pemimpin itu, tentu kita harus menjadi contoh, menjadi role model, sebagaimana apa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak baik kepada teman-teman yang lain gitu loh. Nah, sehingga di dalam kehidupan itu selalu saya berpikir ya
kita harus menjadi seorang leader ya, supaya mampu memberikan pengaruh baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Oh, gue dengar dulu, saya pernah dengar dari guru, katanya tuh Bapak sebelum jadi wali kota pernah berkarir sebagai seorang pengusaha ya? Ya, kalau boleh tahu itu perjalanannya itu Bapak gimana sih? Iya, macam-macam. Namanya kita mau mencari sesuatu hal yang baru, mencari kesempatan-kesempatan macam-macam, jadi pengusaha, jadi apa di dalam menjalankan kegiatan, berorganisasi dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi modal kita sehingga pada saat nanti di dalam posisi-posisi seperti hari ini, pengalaman-pengalaman itulah yang menuntun kita untuk bisa membuat ini lebih baik ke depannya seperti itu. Oh ya Pak. Nah, sekedar informasi ya, ini tuh Spentik barusan membuat program baru yang bernama Akur. Nah, kepanjangannya Apa? Akur Pak. Akur. Ya. Ya. Bapak udah tahu nggak kepanjangannya? Apa itu? Nah, Akur itu adalah akhiri kata umpat dan rajut kebersamaan. Nah, itu tuh kita membuat program Akur ini demi kayak untuk memperbaiki literasi murid-murid yang ada di Spentik dan mungkin yang ada di Makassar, dan juga selain itu agar kita gimana ya? Karena ini tuh banyak sekali menurutku manfaatnya untuk kita selain sekedar memperbaiki literasi kita. Karena kan apalagi udah banyak sekali kasus-kasus di mana orang-orang suka banget menggunakan kata-kata umpat atau yang tidak sewajarnya lah kepada orang-orang seperti yang lebih tua atau yang tidak pantas gitu. Nah, dan kita juga berharap anak-anak Spentik dan anak-anak di sekolah lain dapat belajar dari program kami yaitu Akur untuk berhenti berkata umpat dan mulai menggantinya dengan kata-kata yang lebih baik saja. Oke, bagus sekali. Saya pikir ini bagus sekali diterapkan sehingga perhatian kita ke sesama itu bisa lebih baik. Ini adalah tata krama yang harus kita bangun yang sekarang ini seakan sudah hilang. Nah, ini yang harus tetap kita jaga sehingga kata umpatan itu bukan lagi menjadi kata-kata yang menjadi ini kita sehari-hari, tetapi itu kata-kata yang harus disimpan dan tidak boleh dikeluarkan lagi. Itu kata umpatan merupakan kata opsional karena ada alasannya sendiri. Nah, selain itu juga ada juga backingan psikologinya loh Pak untuk orang-orang yang suka berkata umpat, yaitu mereka tuh bagi orang-orang yang sering berkata umpat malah bisa menjadi kayak lebih agresif Pak, dan malah mengandalkan kata-kata umpatnya untuk mengekspresikan segala pun emosi mereka. Nah, itu bahayanya Pak. Terakhir Pak, apakah ada kebijakan Pak, kebijakan berbeda atau gebrakan baru untuk generasi kami yang Bapak akan lakukan terhadap dunia pendidikan di Makassar? Iya, jadi gini, ada beberapa hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengcombine yang namanya teknologi dengan local wisdom. Artinya local wisdom ini ada beberapa hal-hal yang menjadi dasar-dasar adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Makassar yang selama ini hilang dan ini harus kembali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Contoh seperti siri, ya, kata siri ini sudah banyak yang tidak meninggalkan. Siri is not only bukan hanya malu, tapi ini we talk about dignity, kehormatan terhadap sesuatu. Contoh, saya akan malu ketika saya mengambil barang orang lain. Saya akan malu ketika saya tidak duduk pada tempat saya. Nah, hal-hal kecil ini yang harus kita kembangkan supaya kita sudah punya personal rules yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang akan membantu kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Salah satunya adalah kata umpatan itu.
Ini part of umpatan itu adalah sebagian kecil dari generally siri yang kita miliki. Yang kedua, di Kota Makassar ini selalu kita bicara kita. Kita, that means we. Kita tidak bicara individu, tapi kita bicara you and me. We talk about togetherness. Nah, ini yang harus kita expose kembali. We do something dengan kebersamaan. Seperti semboyan Indonesia ya, Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, seperti itu. We, dan ini yang harus, beberapa hal ini harus tumbuh, masuk kembali ke dalam kurikulum, seperti dengan kita memasukkan yang namanya tata krama, sopan santun, bagaimana you bicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana bicara dengan orang yang sepantaran, dan itu yang paling perlu. Perilaku ini harus mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang berbudaya. Menurutku sih itu juga sudah pantas banget untuk dikembangkan karena udah hampir hilang lah. Iya, iya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Pak, ya, dan informasi-informasinya yang bisa dibilang dapat merevolusi. Oke, terima kasih. Pak. Ya.